Hai hai hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Desinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Di awal film memperlihatkan Aznur bersama temannya pergi ke rumah dukun. Aznur ditanya mengenai tujuannya datang ke sana, di mana ia ingin mengetahui apakah Kudret, yaitu sepupunya sendiri, akan menikahinya atau tidak. Dan dukun itu lalu mengatakan jika temannya lah yang akan menjawab. Dukun itu lalu memintanya untuk menjauhi Kudret karena dia adalah malapetaka untuk Aznur. Namun 12 tahun berlalu, bukannya mengakhiri hubungannya, Aznur ini terus-menerus mencari Kudret dan sedang hamil. Padahal kini Kudret sudah memiliki istri dan anak. Aznur lalu memberitahu kalau dirinya tidak akan menggugurkan bayi tersebut dan akan tetap melahirkannya. Sehingga terjadilah cekcok dan karena emosi, Kudret lalu mendorongnya hingga akhirnya ia keguguran. Scene lalu berpindah di mana Nisa, istri Kudret yang sedang merawat sang ibu yang sakit dan lumpuh. Ia ditemani oleh anaknya yang bernama Ceda yang tunanetra sejak lahir. Ceda lalu mengatakan jika ia sangat menyukai boneka yang diberikan oleh Aznur dan Nisa pun memuji kebaikannya tanpa tahu bahwa Aznur adalah selingkuhan suaminya. Sedangkan kini di rumah sakit Aznur tetap saja menyalahkan Kudret karena telah membunuh bayinya. Karena emosi, Kudret lalu meminta Aznur untuk pergi menjauh dari kehidupannya. Mendengar hal itu pun Aznur lalu memohon agar Kudret tak meninggalkannya. Karena memang Aznur sangat menginginkannya. Akan tetapi tak tinggal diam, Kudret lalu mengancamnya. Jika Aznur terus-menerus menemuinya, maka ia akan melaporkan hal itu pada ayah Aznur agar ia dikirim ke rumah kakaknya yang ada di pedesaan. Lalu kini di rumahnya terlihat Ceda, yaitu anak Kudret dan Nisa, menyambut kedatangannya. Saat tertidur, di mana sang anak membawa sepasang mata pada Kudret dan memintanya untuk meletakkan mata itu pada Ceda. Kudret lalu mengingat masa lalu saat Nisa sedang hamil Ceda, di mana saat Nisa kesakitan dan meminta untuk pergi ke rumah sakit, Kudret ini menanggapinya dengan santai karena ia merasa Nisa belum saatnya untuk melahirkan karena usia kandungannya masih muda. Hingga sesampainya di rumah sakit, dokter akhirnya mengatakan karena keterlambatannya, bayinya akhirnya tidak bisa melihat untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Aznur lalu meminta izin pada ibu mertuanya untuk pergi ke rumah temannya. Namun sang mertua tidak mengizinkan dirinya untuk berpergian jauh karena dirinya adalah seorang janda. Jadi suami Aznur ternyata sudah meninggal karena bunuh diri. Akan tetapi ia masih tinggal bersama sang mertua. Setelah dilarang oleh mertuanya, Aznur bukannya mematuhi, ia malah melengos dan tidak pergi. Kemudian di tempat lain, Kudret kini menerima panggilan dari Aznur. Namun karena memang benar-benar ingin mengakhiri hubungannya, Kudret pun meminta Aznur untuk tidak menghubunginya lagi. Emosi mendengar itu, Aznur pun akhirnya berniat untuk balas dendam. Kini di rumah, Nisa tiba-tiba mendengar suara tangisan Ceda. Ia mengatakan pada sang ibu jika sesuatu terjadi padanya dan meminta ibunya untuk tidak mengatakan hal tersebut pada sang ayah. Malam pun tiba, di mana ternyata Aznur ini pergi ke rumah dukun itu lagi. Yang ternyata ia meminta dukun ini untuk mengirim guna-guna pada Nisa. Sang dukun lalu mengingatkannya jika itu akan memiliki resiko yang sangat besar. Tapi karena sudah buta imannya dan saking cintanya pada Kudret, ia lalu mengeluarkan segepok uang agar keinginannya terpenuhi. Nisa. Dukun itu pun lalu mengatakan jika ia akan mengirim guna-guna itu pada Nisa dengan mengirimkan mantra dan jinnya untuk merasuki Nisa dan menghabisinya, serta orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Nisa, tepat sebelum malam kelima setelah jin itu merasukinya. Untuk mengutus jinnya agar tak salah orang, si dukun ini pun meminta sesuatu yang dimiliki oleh Nisa, baik itu rambut, air liur, kuku ataupun darah Nisa. Sehingga malam itu pun dukun itu lalu menjalankan tugasnya untuk melengkapi sarananya memanggil jin. Keesokan harinya Aznur lalu pergi mengunjungi rumah Nisa untuk menjalankan rencananya. Setelah basa-basi, Aznur lalu izin untuk ke toilet. Yang tentunya dia akan mencari apapun yang akan digunakannya untuk melancarkan santetnya. Dan di sanalah ia melihat pembalut yang berisi darah. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Aznur.
Aznur abla gene gel. Setelah mendapatkan itu semua, Aznur lalu pergi mengunjungi rumah dukun itu dan memberikan semua yang menjadi syarat untuk melancarkan sihirnya. Dan tentu, kini sihir itu berhasil dikirim. Di malam pertama, tiba-tiba saat Nisa sedang sholat, sesuatu terjatuh dari atas dan setelah pagi tiba, Nisa pun menceritakan kerisauannya itu pada sang ibu, di mana ia lalu meminta pada ibunya untuk mendoakan Nisa dalam hatinya agar tak terjadi apa-apa. Saat sedang membersihkan kamar Ceda, Nisa lalu melihat boneka milik Ceda. Dan entah apa yang terjadi pada dirinya, tiba-tiba saja Nisa memotong rambut boneka itu dan memakan rambutnya. Sedangkan Aznur selalu terngiang-ngiang akan ucapan si dukun, kalau Nisa dan keturunannya akan mati sebelum malam kelima. Singkat cerita, Nisa lalu mencoba untuk menceritakan hal tersebut pada suaminya. Tapi ternyata Kudret ini malah tak mempercayai Nisa dan menganggap itu hanya tahayul. Hingga kini tiba malam kedua, Aznur turut merasakan keanehan. Tiba-tiba Aznur ini melihat sosok suaminya yang telah meninggal. Keesokan harinya Nisa melakukan aktivitas seperti biasa. Setelah mengantar anaknya ke sekolah, ia pun merawat sang ibu yang sedang sakit. Setelah itu Nisa pun meninggalkan sang ibu dan memasak sup. Sembari menunggu sup matang, Nisa pun pergi ke kamar mandi membuang air yang dipakai untuk membersihkan sang ibu tadi. Lalu, ibunya yang lumpuh tiba-tiba saja bisa berjalan menuju dapur dan mengambil sup yang sedang dimasak. Kini orang-orang pun pergi melayat ke rumah mereka. Aznur dan mertuanya pun turut menyampaikan duka. Tiba di malam ketiga, kini Kudret yang melihat sang putri menangis dan ya, dia turut mengalami keanehan itu. Kemudian setelah pagi menjelang, saat akan pergi bekerja, Kudret pun bercerita pada Nisa mengenai hal aneh yang ia alami juga. Hingga Kudret berniat untuk meminta tolong pada ustadz atau ulama untuk menanyakan hal tersebut. Setelah menceritakan semua, Pak Ustadz pun mengatakan jika Nisa sudah dirasuki oleh jin. Hingga Pak Ustadz pun menceritakan pengalamannya yang dulunya juga pernah mengalami hal yang sama. Di mana sang istri pernah dirasuki oleh jin, hingga ia pun meminta tolong pada seorang ulama. Karena pengalamannya tersebutlah, ia bersedia untuk membantu Kudret. Kini, di rumah Nisa tiba-tiba mendengar suara yang memanggil dirinya dari arah kamar mandi. Ia lalu berjalan perlahan membuka pintu kamar mandi. Dan betapa terkejutnya Nisa melihat sosok yang menyerupai sang ibu yang mencoba mendekapnya. Mengetahui hal itu, Kudret lalu mencoba untuk menenangkan istrinya itu. Dan mengatakan bahwa besok semua akan selesai dengan bantuan Pak Ustadz. Tiba di malam keempat, kali ini Aznur kembali mendapat gangguan. Suasana hujan dan mati lampu menambah kesan yang menakutkan. Ia tiba-tiba mendengar suara Nisa dan melihat sosok Nisa menggendong bayi dengan berlumur darah dan Ama teyzenin oğluyla yaptın diye. Pagi menjelang, Aznur lalu menelpon dukunnya dan menceritakan jika dirinya turut dihantui. Dukun ini pun lalu bertanya siapa saja yang sudah mati dan apakah Aznur ada hubungan darah atau tidak dengan Nisa. Yang tentu saja Aznur mengatakan tidak. Si dukun itu pun lalu mengatakan jika Aznur tidak perlu khawatir jika ia tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Nisa. Dan siapa sangka saat Aznur sedang berbicara, ternyata ibu mertuanya mendengar semua. Yang artinya mertuanya mengetahui jika Aznur telah mengirim santet pada Nisa untuk mendapatkan Kudret. Singkat cerita, kini di rumahnya Nisa sedang mengurus Ceda. Dan tiba-tiba ia merasa aneh di dalam dirinya. Ia pun lalu segera masuk ke dalam kamar dan mengambil tali kain dan mengikatkan dirinya pada lampu serta menggantung dirinya. Tapi syukurnya Kudret lalu datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan istrinya. Bu akşam kurtulacağız hepsinden. Malam pun tiba, di mana Kudret akan mengajak Nisa untuk mengusir jin yang ada. Ia lalu meminta Ceda untuk tetap di rumah bersama Bibi. Sedangkan kini, di rumahnya, Aznur yang sedang makan malam tiba-tiba saja memuntahkan lintah dan cacing.
Kini malam kelima tiba, tepat saat pengusiran jin akan dilakukan. Kudret lalu menceritakan jika ternyata Asnurlah yang mengirim sihir itu dan ibunya sudah menjadi korban tersebut. Mereka lalu bergegas untuk melakukan doa. Setelah melafalkan ayat-ayat suci, Ustadz berniat untuk memukul Nisa, namun dihalangi oleh Kudret. Tiba-tiba Nisa lalu mulai kerasukan. Akan tetapi di sini terlihat tak hanya Nisa yang kerasukan, melainkan wajah Cedalah yang terlihat berbicara. Ya, seperti kerasukan ganda atau satu jin ini menguasai dua badan sekaligus. Pak Ustadz kini dan Kudret lalu mengikat Nisa sembari berdoa. Dan jin itu pun tiba-tiba mengungkit masa lalu Ustadz yang dulu istrinya pernah dirasuki oleh jin yang sama seperti dirinya. Karena marah, Kudret lalu mencekiknya. Pak Ustadz lalu menjelaskan ternyata Nisa hanya berada pada pengaruh jin yang aslinya ternyata merasuki Ceda. Yang ternyata kalian ingat saat terjadi sesuatu pada Ceda yang tak ingin diketahui oleh sang ayah. Ya, ternyata di sana Ceda mengalami haid pertamanya. Dan darah pembalut itu adalah darah Ceda, yang artinya Cedalah yang terkena santet dan dirasuki. Ceda yang dipengaruhi oleh jin itu juga menuntun neneknya berjalan ke dapur. Dan tentu saja Asnur juga terkena kutukan itu karena ia adalah sepupu dari ayahnya, yang tentu saja memiliki hubungan darah dengan Ceda dan Kudret, sehingga dirinya juga turut menjadi tumbal dari ulahnya sendiri. Informasi terkini ternyata semua meninggal. Ayahnya yaitu Kudret, Ceda sendiri pun juga meninggal. Film pun tamat, dan pelajaran buat kita semua, janganlah menginginkan milik orang lain apalagi ini suami orang. Dan tak ada penggunaan ilmu hitam, sihir hitam, atau guna-guna yang berakhir bahagia. Karena itu semua akan tetap menjadi bumerang untuk diri sendiri. Perkuat iman kita agar selalu dijauhi dengan hal-hal seperti itu. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Terima kasih.